Sebagai seorang petani miskin di pedalaman Tiongkok, pada masa Perang Saudara, aku dihadapkan pada dilema yang sangat berat. Hidupku sehari-hari sudah penuh penderitaan. Tanah yang kumiliki sangat kecil. Hasil panen seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan sistem tuan tanah yang menindas membuatku semakin terpuruk. Kini kedua pihak, Kuomintang dan Partai Komunis, datang meminta dukungan masing-masing membawa janji yang berbeda. Jika aku mendukung Kuomintang, aku tahu mereka adalah pemerintahan yang sudah lebih lama berkuasa dan mengeklaim ingin memodernisasi Tiongkok. Namun dalam kenyataannya, pemerintah mereka seringkali jauh dari rakyat kecil seperti aku. Mereka lebih banyak mengurus kota dan elit, sementara petani seperti aku masih terperangkap dalam kemiskinan dan penindasan. Janji reformasi tanah dan kesejahteraan sering terdengar, tapi realitasnya tanah masih dikuasai oleh tuan tanah dan pajak berat terus membebani. Aku ragu apakah Kuomintang benar-benar akan membela nasib petani kecil, atau mereka hanya ingin mempertahankan kekuasaan dan status quo. Di sisi lain, Partai Komunis datang dengan janji reformasi agraria yang radikal, pembagian tanah dari tuan tanah kepada petani miskin seperti aku, penghapusan sistem feodal yang menindas, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Janji ini sangat menggugah hati, karena aku bisa membayangkan masa depan di mana aku memiliki tanah sendiri, tidak lagi jadi korban penindasan, dan anak-anakku bisa hidup lebih baik. Namun, aku juga merasa takut. Perubahan besar ini berarti konflik, kekerasan, dan ketidakpastian. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa memenuhi janji-janji itu tanpa menimbulkan ketidakpastian. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa memenuhi janji itu tanpa menimbulkan penderitaan lebih lanjut. Selain itu, aku khawatir bagaimana kehidupan nanti jika perang berkepanjangan terus terjadi di desa kami. Dilema ini sangat menyiksa. Jika aku mendukung komunis, aku bisa berpeluang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi aku juga harus siap menghadapi risiko dan bahaya perang serta perubahan drastis. Jika aku mendukung Kuomintang, aku mungkin tetap dalam penderitaan lama. Tapi setidaknya tidak ada janji palsu yang harus kupertaruhkan. Namun aku sadar bahwa diam dan tidak memilih juga bukan pilihan, karena keduanya akan mengaruhi hidup kami. Dengan jujur, aku lebih condong pada harapan yang dibawa Partai Komunis, karena mereka berbicara langsung tentang pembebasan petani dan keadilan sosial, sesuatu yang aku butuhkan dan impikan selama ini. Meskipun penuh resiko, aku ingin masa depan di mana aku dan keluargaku punya kesempatan untuk hidup lebih baik tanpa harus terus-menerus ditindas dan dilupakan. Namun aku juga berharap bahwa siapapun yang menang nantinya, mereka benar-benar memperhatikan rakyat kecil dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata. Karena pada akhirnya kami, para petani miskin, adalah tulang punggung negeri ini yang paling membutuhkan keadilan dan harapan nyata.